Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pancasila. Yang saya hormati Dewan Juri dan seluruh peserta lomba pidato yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita semua bisa berkumpul di sini dan mengikuti lomba pidato untuk memperingati Bulan Bung Karno, Sang Proklamator, Bapak Pendiri Bangsa. Adapun pidato yang saya bawakan hari ini berjudul Membangun Indonesia dengan Semangat Berdikari. Hadirin yang saya muliakan, Bung Karno bukan hanya dikenal sebagai tokoh kemerdekaan. Ia adalah pemimpin yang memiliki visi jauh ke depan. Ia bukan hanya memerdekakan Indonesia dari penjajahan, tetapi juga menanamkan semangat keberanian dan kemandirian dalam membangun bangsa. Salah satu ajaran penting Bung Karno yang patut kita terus warisi adalah semangat berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Coba kita renungkan sejenak. Indonesia merdeka tahun 1945. Tetapi apakah cukup hanya dengan proklamasi? Bung Karno sadar bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya bebas dari penjajahan fisik, melainkan juga bebas dari ketergantungan, terutama pada bangsa lain. Dalam pidato-pidatonya, Bung Karno sering berkata, bangsa yang besar adalah bangsa yang percaya kepada kekuatan negaranya sendiri. Apa artinya itu? Artinya, kita jangan hanya jadi penonton di negeri ini. Kita harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan. Kita harus berdiri, melangkah, bahkan berlari tanpa ketergantungan terhadap negara lain. Saudara-saudara, Bung Karno tidak anti terhadap negara lain, tetapi beliau sangat tegas. Indonesia harus punya harga diri. Kita boleh bekerja sama, tetapi jangan sampai menjadi negara yang hanya bisa meminta-minta. Kita juga boleh belajar dari negara luar, tetapi jangan sampai melupakan jati diri kita sendiri. Bung Karno menolak mental penjilat, mental pemalas, bahkan mental penjajah dalam bentuk baru. Bung Karno ingin rakyat Indonesia yang mandiri, produktif, dan penuh percaya diri. Saudara-saudara, teman-teman sebangsa dan setanah air Indonesia, jika dahulu Bung Karno berjuang melawan penjajah dengan bambu runcing, maka kita sebagai generasi muda berjuang melawan penjajah gaya baru, seperti ketergantungan terhadap produk luar negeri, ketidakpedulian terhadap negara sendiri, kemalasan dalam belajar dan berkarya, dan rasa rendah diri terhadap kemampuan negara sendiri. Sampai hari ini kita bisa melihat betapa banyaknya produk-produk impor yang ada di lingkungan sekitar kita, mulai dari makanan, pakaian, sampai teknologi. Padahal banyak anak bangsa yang memiliki kemampuan luar biasa. Banyak inovasi lahir di Indonesia. Tetapi sayangnya kita sering lebih sibuk mengagumi produk luar negeri. Jangan tunggu jadi orang dewasa untuk mencintai Indonesia. Cintailah Indonesia dari sejak sekarang. Bangun Indonesia dari sekolah kita sendiri. Itulah semangat Bung Karno.
Saudara-saudara, Bung Karno ketika pernah berkata, "Berikan aku 10 pemuda, maka akan aku guncang dunia." Beliau percaya bahwa pemuda seperti kita inilah yang akan menjadi kekuatan besar bangsa. Maka dari itu, jangan sampai sia-siakan harapan Bung Karno. Jangan jadi generasi yang hanya sibuk bermain, malas belajar, dan tidak peduli dengan negara ini. Maka dari itu, buktikan bahwa kita adalah generasi yang bisa berdiri di atas kaki sendiri. Generasi yang membangun Indonesia dengan semangat berdikari. Generasi yang cinta tanah air, cinta budaya, cinta bangsa, dan cinta kemajuan. Ingat, Indonesia juga dikaruniai dengan kekayaan alam yang melimpah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak hanya maju di teknologinya saja, tetapi juga bijaksana dalam mengelola kekayaan alam. Itulah mahakarya sejati, warisan Bung Karno yang harus kita warisi. Bung Karno dalam salah satu penulisannya di buku yang berjudul Di Bawah Revolusioner pernah berkata, "Alam liar ini adalah suatu kesatuan yang utuh. Manusia tidak bisa berdiri sendiri tanpa alam, dan alam pun akan rusak jika manusia mengelolanya dengan semena-mena." Petikan ini mencerminkan betapa Bung Karno sangat memahami pentingnya keharmonisan antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitar. Ia juga mengajarkan kita bahwa hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitar bukan hubungan antara penguasa dengan yang dikuasainya, tetapi hubungan yang saling membutuhkan dan saling menjaga serta memberi manfaat bagi rakyat Indonesia. Sebagai penutup, saya ingin mengajak semua yang hadir di sini. Mari kita buktikan, kobarkan api semangat Bung Karno dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita buktikan bahwa Indonesia bisa maju, bisa hebat, dan bisa berdikari. Merdeka, merdeka, merdeka. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam Bung Karno, salam Indonesia Raya.